Salam, selamat sore Bapak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada sore ini saya akan mereview makalah buku ke-7 tentang teori sosiologi klasik dengan judul Bacaan dari Emil Durkheim. Juga tersedia sebagai buku yang tercetak. Lihat dari judul versi untuk detail ISBN. Nama Indriani Mage, NIM 2003030088, kelas C semester 2 jurusan Sosiologi, Universitas Nusa Cendana Kupang 2021. Pengantar, puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas makalah yang berjudul Bacaan dari Emil Durkheim ini tepat pada waktunya. Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas daripada Bapak dosen pada mata kuliah TSK. Selain itu, makalah ini juga bertujuan untuk menambah wawasan bagi para pembaca dan juga bagi saya sendiri. Yang pertama, pengantar. Dalam waktu singkat sekitar 25 tahun dari dekade terakhir abad ke-19 hingga perang pada tahun 1914 sampai 1818 dapat diperdebatkan bahwa Emil Durkheim berkontribusi lebih pada pendirian sosiologi modern daripada individu lain sebelum atau sesudahnya. Dia mendefinisikan dan mendemonstrasikan metodenya dalam serangkaian studi brilian, terutama dalam buku-bukunya. Selama ini dia mengarahkan perkembangan akademik sosiologi di seluruh Prancis dari pengaruhnya di Universitas Paris, di mana dia pindah ke Bordeaux pada tahun 1902. Pengaruh dikonsolidasikan melalui jurnal yang didirikan pada tahun 1998 oleh L'Année Sociologique yang dibaca tidak hanya oleh sosiolog di Prancis tetapi juga oleh para sarjana di disiplin ilmu dan negara lain. Ini adalah hal yang mengherankan karena argumen untuk serangkaian fakta yang berbeda seharusnya membentuk pokok bahasan sosiologi dan deskripsinya tentang metode yang tepat untuk belajar fakta-fakta itu yang dianggap mengejutkan. Pandangan mengejutkan dalam dua hal, yaitu pertama, karena pendekatannya sengaja berlawanan dengan intuisi dan berlawanan dengan anggapan yang diterima begitu saja, asumsi tentang sifat penyebab fenomena sosial. Yang kedua, karena dia memasang kritik radikal terhadap aliran pemikiran yang ada yang telah ditarik sebagai ilmu penjelasan sosiologis, biologi dan psikologi, ekonomi dan ultrarianisme. Kita lanjut ke bab 1 tentang sosiologi dan sifatnya dan program. Yang pertama, pada membaca 1 tentang sosiologi dan ilmu sosial. Sekarang pada pertimbangan pertama, sosiologi mungkin tampak tidak bisa dibedakan dari psikologi. Dan tesis ini sebenarnya dipertahankan oleh Tarde. Masyarakat, kata mereka, adalah tindakan lain adalah individu-individu yang menyusunnya. Mereka adalah salah satu kenyataan. Bagaimana kemudian mendapatkan ilmu tentang masyarakat yang dibedakan dengan individu. Tapi itu akan lupa bahwa keseluruhan sangat penting memiliki sifat yang sangat berbeda dari yang dimiliki sebagai penyusun. Meskipun sel tidak mengandung apa selain elemen mineral dan mengungkapkan dengan menggabungkan dalam cara tertentu. Properti tidak dapat dimiliki saat mereka tidak digabungkan dan yang merupakan karakteristik kehidupan. Dengan demikian mereka membentuk melalui sintetisnya suara realitas dari jenis yang sama sekali baru yang merupakan realitas hidup dan yang merupakan pokok bahasan biologi. Pada bagian yang sama, cara kesadaran individu dengan mengorganisasikan diri kepada mereka dengan cara yang stabil, mengungkapkan melalui hubungan global balik mereka kehidupan baru yang sangat berbeda yang semestinya berkembang seandainya mereka tidak dapat digabungkan. Inilah kehidupan sosial, institusi agama dan keyakinannya, itu politik, hukum, moral dan kelembagaan ekonomi. Dengan kata lain, semuanya merupakan peradaban yang tidak ada jika tidak ada masyarakat. Yang berikut bacaan kedua mengenai tinjauan Antonio Labriola YS pada
industrialis, materialis, konsep sejarah. Kami pikir ide itu akan subur bahwa kehidupan sosiologi harus dijelaskan, bukan melalui konsepsinya diciptakan oleh mereka yang berpartisipasi ke dalam, tetapi oleh sebab-sebab mendalam yang luput dari kesadaran. Dan kami juga berpikir bahwa penyebab ini adalah prinsip yang harus dicari dengan cara sesuai individu terkait yang dikelompokkan. Bahwa bagi kami tampaknya itu adalah kondisi yang seterusnya, yaitu syarat itu saja bahwa sejarah bisa menjadi ilmu dan sosiologi itu bisa dan akibatnya ada. Karena agar representasi kolektif dapat dipahami, maka harus muncul dari suatu sumbernya. Dari mana mereka muncul harus ditemukan di luar mereka sendiri. Bab yang kedua, divisi perburuhan, kejahatan, dan hukuman. Membaca 3, yaitu tentang pembagian ketenaga kerjaan dalam masyarakat. Yang pertama tentang solidaritas mekanik berdasarkan kesuksesan, totalitas keyakinan dan sentimen yang umum dimiliki oleh rata-rata anggota masyarakat yang sama membentuk sistem tertentu dengan kehidupan sendiri. Orang mungkin menyebutnya dengan kolektif atau kesadaran umum. Benar bahwa tidak ada seseorang yang memiliki substantrum pada organ tertentu. Menurut definisi, itu tersebar ke seluruh masyarakat. Namun, dengan demikian, ia memang memiliki karakter khusus yang menjadikan kenyataan yang berbeda. Faktanya, ini tidak tergantung pada kondisi tertentu di mana individu berada. Mereka datang dan pergi, tapi tetap ada. Itu sama antara utara dan selatan, di kota-kota besar dan kota-kota kecil yang berbeda profesi. Demikian pula oleh karena itu adalah sesuatu yang dihasilkan yang berbeda dari individu kesadaran. Meskipun itu terwujud hanya memiliki individu. Ini adalah kehidupan psikologis masyarakat yang memiliki sifat, kondisi, keberadaan sendiri dan cara perkembangan seperti yang dilakukan individu, tetapi dengan cara yang berbeda. Berikut membaca keempat, tentang dua hukum evolusi penal. Yang pertama tentang penjelasan hukum pertama. Karena hukuman dihasilkan dari kejahatan dan mengungkapkan bagaimana hal itu mempengaruhi kesadaran publik, kita harus mencari penyebab utama evolusi hukum pidana di evolusi kejahatan. Pada harus masuk ke rincian bukti yang membenarkan perbedaan ini, kami berpikir bahwa akan diakui tanpa kesulitan bahwa semua tindakan yang dianggap kriminal oleh berbagai masyarakat dikenal dan dibagi menjadi dua kategori dasar. Contohnya adalah otoritas publik dan perwakilannya, adat istiadat, tradisi, serta agama yang lain yang hanya menyinggung individu, mengenai pembunuhan, pencurian, kekerasan, dari segala jenis penipuan. Yang kedua, bentuk kriminalitas yang cukup berbeda untuk disebut dengan berbeda kata-kata. Yang pertama bisa disebut kriminalitas agama karena menyerang agama adalah elemen terpenting, dan karena kejahatan terhadap tradisi atau kepala negara selalu memiliki karakter sekaligus yang kurang lebih kita merujuk pada kategori kedua sebagai manusia atau kriminalitas individu. Yang berikut bagian ketiga tentang metode sosiologis, yaitu membaca kelima, aturan metode sosiologis. Aturan pertama dan fundamental adalah mempertimbangkan fakta sosial sebagai benda. Pada saat fenomena Orde Baru menjadi objek ilmu, mereka sudah diwakili dalam pemikiran, tidak hanya melalui gambar tertentu, tetapi juga oleh beberapa macam konsep yang dibentuk secara kasar. Sebelum dasar pertama fisika dan kimia ada diketahui, manusia sudah memiliki pemahaman tentang fenomena fisika dan kimia yang terjadi melampaui persepsi murni. Gagasan seperti itu misalnya dapat ditemukan bercampur dengan semua agama. Ini karena antara benda-benda tanpa mengembangkan gagasan tetangganya yang menurutnya tidak mengatur perilakunya. Tetapi pengalaman ini lebih dekat dengan kita dan lebih dari genggaman daripada realitas yang sesuai dengannya. Secara alami kita cenderung untuk menggantikan realitas dan bahkan menjadikannya subjek spekulasi kami. Alih-alih mengamati, mendeskripsikan dan membandingkan berbagai hal, kami pun puas untuk mengembangkan milik kami, yaitu ide untuk menganalisis dan membandingkannya.
Yang berikut bagian 4 tentang bunuh diri. Bacaan ke-6 bunuh diri. Yang pertama tentang cara menentukan penyebab sosial dan jenis sosial. Hasil dari bagian sebelumnya tidak sepenuhnya negatif. Kami sebenarnya telah menetapkan bahwa setiap kelompok sosial terdapat kecenderungan khusus untuk bunuh diri, yaitu tidak dijelaskan oleh konstitusi, organis psikologis individu maupun oleh lingkungan fisik. Oleh karena itu, melalui proses eliminasi ia harus melakukan bergantung pada penyebab sosial dan dengan sendirinya menjadi fenomena kolektif yaitu tertentu, yaitu fakta yang telah kami teliti, terutama variasi geografis dan musiman dalam bunuh diri, telah membawa kami langsung ke kesimpulan ini. Klarifikasi bunuh diri orang waras menurut mereka bentuk dan karakteristik morfologis tidak praktis karena ada kekurangan total dari dokumentasi yang diperlukan, atau kelompok anteseden yang sama terkadang tidak dapat menghasilkan dari hasil yang terkadang lain jika tidak ada perbedaan antara kedua. Yang pertama akan sendirinya tanpa menyangkal prinsip kausalitas. Perbedaan spesifik apapun diamati oleh penyebab, oleh karena itu menyiratkan perbedaan yang sama antara efek. Akibatnya kita dapat menentukan jenis sosial dari bunuh diri dengan mengelompokkan dan menyebabkan produksinya, bukan dengan menghasilkan secara langsung menurut mereka yang berkarakteristik yang dijelaskan sebelumnya, tanpa mencari tahu mengapa mereka berbeda dari satu sama lain. Pertama-tama kita harus mempelajari tentang kondisi sosial dan penyebabnya. Yang berikut bagian kelima, agama dan pengetahuan. Membaca ketujuh tentang bentuk dasar kehidupan agama. Proposisi ditetapkan dalam bab ini sebelumnya menunjukkan istilah-istilah di mana masalah dan asal-usul Teutonisme harus diajukan. Sejak Teutonisme di mana-mana didominasi oleh gagasan prinsip kuasa ketuhanan, imanen, dan kategori laki-laki tertentu dan hal-hal dan pemikiran dalam bentuk hewan atau tumbuhan. Penjelasannya, agama ini pada dasarnya adalah penjelasan dari keyakinan ini. Untuk sampai pada saat ini kita harus berusaha mempelajari bagaimana orang-orang telah dituntun untuk membangun gagasan ini dan dari bahan apa mereka telah membangunnya. Ini jelas tidak dapat disensasi yang mampu dilakukan oleh hal-hal yang berfungsi sebagai tentom bangkit pemikiran. Kami juga menunjukkan bahwa hal-hal ini seringkali tidak signifikan. Jadi dari analisis yang kami berikan, perhatian kami terbukti bahwa itu mengekspresikan dan melambangkan dua jenis yang berbeda. Pertama-tama inilah bagian luar dan bentuk terlihat dari apa yang disebut prinsip totem atau dewa, tetapi itu juga simbol dari masyarakat yang ditentukan yang disebut dengan klan. Terima kasih. Demikian review buku dari saya. Selamat sore. Sekian dan terima kasih.